Bapa di sorga, inilah ungkapan hati dan kerinduan hati kami pada saat ini. Ajarlah kami mengenal-Mu lebih dalam, mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kami, mengerti kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, buat perkenanan Tuhan bagi kami. Kalau hari ini kami boleh ada, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami datang beribadah, sujud di kaki-Mu. Agungkan, tinggikan nama-Mu. Bapa yang baik, saatnya Tuhan berbicaralah kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Menyampaikan pesan-Mu, kehendak-Mu bagi umat-Mu. Hikmat dan urapan dari sorga dinyatakan bagi hamba-Mu yang menyampaikan. Dan juga bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selama saudara dan saya masih hidup di dunia ini, maka sesuatu yang pasti terjadi, pasti dialami oleh semua kita, bahwa kita akan terus mengalami apa yang disebut dengan pergumulan hidup. Persoalannya adalah pergumulan hidup yang kita hadapi akan mengubah hidup kita menjadi seperti apa. Sekali lagi, pergumulan hidup yang sedang kita hadapi akan mengubah hidup kita. Tapi kehidupan yang seperti apakah yang akhirnya akan terjadi di dalam hidup kita? Paling tidak ada dua hal yang terjadi. Perubahan hidup yang dihasilkan oleh sebuah pergumulan. Yang pertama adalah melalui pergumulan akan mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik dan membuat dia makin takut dan percaya pada Tuhan. Tetapi sisi yang lain saudara-saudara, pergumulan hidup akan mengubah seseorang kebalikannya. Membuat orang putus asa, membuat orang kecewa, membuat orang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana pergumulan mengubah kehidupan seseorang, tetapi mengubahnya ke arah yang lebih baik. Kejadian pasal 39 ayat 5 sampai ayat yang ke-20. Di dalam pasal ini saudara-saudara, perikopnya berjudul Yusuf di rumah Potifar. Yusuf di rumah Potifar. Saudara-saudara, dalam kisah Yusuf, kita dapat melihat atau mempelajari teladan Yusuf yang tetap setia kepada Tuhan, walaupun mengalami berbagai hal yang buruk dalam kehidupannya. Luar biasanya Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan akan sanggup menolong dia, menolong dirinya sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara-saudara, seringkali Tuhan menggunakan pergumulan atau masalah yang kita hadapi sebagai ujian untuk mengubah dan memurnikan kita. Mari kita belajar
dari kehidupan Yusuf yang dapat kita teladani. Bagaimana pergumulan hidup telah mengubah hidupnya menuju ke arah yang lebih baik. Yang pertama, saudara-saudara, pergumulan menghadapi godaan yang dialami oleh Yusuf. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, Kejadian pasal 39 itu berkata demikian. Jelang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pergumulan menghadapi godaan. Saudara-saudara, setiap kita diperhadapkan atau selalu berhadapan dengan apa yang disebut dengan godaan. Godaan untuk menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, barangkali konteks ini atau situasi seperti yang dialami oleh Yusuf mungkin kita tidak mengalaminya. Tetapi saudara-saudara, ada banyak godaan. Ada banyak jenis godaan yang menyeret kita untuk berbuat dosa. Kalau Yusuf menghadapi godaan untuk berbuat dosa secara seksual, tetapi godaan yang lain yang mungkin saja sedang berhadapan dengan kita, itu pasti ada. Nah, saudara-saudara, apa rahasianya sehingga Yusuf itu menang menghadapi godaan ini? Alkitab berkata di ayat yang ke-9 bagian terakhir tadi, saudara, Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara-saudara, seringkali orang beralasan akhirnya kenapa berbuat dosa. Alasannya begini, gak ada yang lihat. Alasan yang kedua dia bilang gak ada yang tahu. Saudara, Yusuf sebenarnya punya kesempatan, punya peluang, tidak ada yang lihat. Juga tidak ada yang tahu. Akan tetapi saudara-saudara, Yusuf akhirnya mampu menghadapi godaan itu. Hanya oleh karena dia ingat Tuhan.
Sekali lagi, oleh karena dia ingat Tuhan. Ayat 9 itu tadi berkata, berbuat dosa terhadap Allah. Memang tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tetapi Yusuf lebih takut kepada yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Berarti saudara, bagaimana pergumulan hidup mengubah Yusuf, mengubah kita ketika berhadapan dengan godaan untuk berbuat atau melakukan dosa. Bukan karena tidak ada yang melihat, bukan karena tidak ada yang tahu, tetapi harus didasarkan pada satu prinsip keyakinan. Aku takut kepada Tuhan. Sekali lagi, aku takut kepada Tuhan, sekalipun tidak ada orang yang tahu dan melihatnya. Yusuf digoda untuk berbuat dosa oleh istri Potifar. Ketika Yusuf sudah menjadi orang atau menjadi tangan kanan Potifar dan memiliki kehidupan yang nyaman di kala itu. Kalau kita baca Alkitab baik-baik saudara, Yusuf itu tidak sekedar pembantu biasa. Karena Alkitab tadi berkata semua sudah dipercayakan kepada dia, semua. Bahkan ada kalimat yang menarik bagi saya di sini, dikatakan bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Hebat sekali. Di rumah ini ia tidak lebih besar, maksudnya Potifar tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Posisi yang sangat hebat, kepercayaan tuannya yang begitu luar biasa. Dan dia berkata hanya ada satu yang tidak dipercayakan. Hanya ada satu yang tidak diserahkan, yaitu kamu, karena kamu adalah istrinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terkadang godaan itu datang ketika kita sedang berada dalam kehidupan yang nyaman dan penuh damai. Sekali lagi dengar. Kadang kala atau ada kalanya godaan untuk berbuat dosa datang. Dikala kita sudah atau sedang berada dalam posisi yang baik atau nyaman. Kenapa saudara? Karena kita tahu iblis tidak akan suka. Iblis tidak akan senang kalau anak-anak Tuhan itu hidup diberkati, hidup berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pergumulan menghadapi godaan membawa Yusuf untuk ingat Tuhan. Dia memilih untuk lebih takut kepada Allah daripada manusia. Saudara, mungkin tidak ada orang yang tahu saudara sedang berbuat dosa. Tidak ada yang melihatnya. Dan itulah alasan yang kita buat sehingga kita melakukannya. Tapi hari ini kita belajar. Dari Yusuf, dia memilih untuk takut kepada Allah daripada memilih kesenangan sesaat. Yang kedua, pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf mengubah hidupnya makin baik. Selain pergumulan menghadapi godaan, maka yang kedua adalah pergumulan menghadapi fitnah. Ayat yang ke-13 dan 14. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita.
Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Kalau masih kita ingat ayat di atasnya atau ayat sebelumnya, bahwa yang benar adalah istri Potifar merayu, membujuk dari waktu ke waktu, membujuk Yusuf untuk berbuat dosa. Dosa yang disebut di sini untuk tidur bersama atau dengan dia. Yusuf tolak. Tetapi karena Yusuf menolaknya, maka sekarang fakta dibalikkan oleh istri Potifar. Dia berkata bahwa Yusuf telah mempermainkannya. Yusuf telah mendekatinya untuk tidur dengan dia. Padahal saudara-saudara, kenapa Yusuf meninggalkan bajunya di tangan daripada istri Potifar? Kemungkinannya secara logika adalah istri Potifar memaksa dia. Mungkin yang ditarik bajunya supaya dia mendekat dan mau mengikuti keinginannya. Lalu Yusuf lepaskan bajunya itu, baju dirinya, lalu dia pergi dan melarikan diri. Tetapi istri Potifar justru memperkatakan kebalikannya. Dan inilah yang disebut dengan fitnah. Fitnah. Fitnah itu adalah tuduhan kepada seseorang yang menuduh bahwa dia melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Itu namanya fitnah. Saudaraku yang terkasih, ujian yang dialami oleh Yusuf tidak berhenti ketika Yusuf berhasil menolak godaan. Tetapi juga mengalami fitnah yang kejam dari istri Potifar. Dari sini kita bisa belajar sebuah kebenaran. Sama seperti apa yang Alkitab katakan bahwa iblis itu berjalan berkeliling. Mengaum bagaikan singa yang sedang kelaparan, mencari orang yang dapat ditelannya. Setelah Yusuf menang pada level pertama, iblis tidak tinggal diam. Dia masih cari kesempatan sisi lain dari dirinya. Dan lewat istri Potifar, dia harus dihadapkan dengan pergumulan fitnah, menghadapi fitnah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah merasa hebat ketika engkau lulus dalam satu pergumulan pertama. Sebab akan ada kemungkinannya datang pergumulan kedua untuk menguji kita. Hal itu terbukti dialami oleh Ayub. Ayub mengalaminya, pergumulan yang satu, pergumulan kedua dan seterusnya. Juga Yesus mengalaminya ketika Yesus setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Maka iblis datang untuk mencoba Yesus, kata Alkitab. Cobaan yang pertama, cobaan yang kedua, sampai cobaan yang berikut. Ditawarkan oleh iblis, tapi Yesus menolaknya. Dan Alkitab berkata setelah itulah iblis pergi meninggalkan Yesus. Yusuf, kalau saya baca dan pelajari, hampir mirip dengan apa yang Yesus alami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf berbuat benar, tetapi iblis datang menawarkan godaan berikut. Saudara-saudara, ketika kita berbuat benar seperti Yusuf, bisa jadi ada kemungkinannya
kita akan mengalami tuduhan dan fitnah. Karena iblis tidak pernah menyukai kalau kita hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi bagaimana respon dan reaksi kita ketika diperhadapkan dengan fitnah, tuduhan palsu? Kalau yang pertama tadi, rahasianya adalah dia ingat dan takut pada Tuhan. Maka bagaimana seseorang bisa menang, melawan, atau menghadapi fitnah? Dengar baik. Ingat kebenaran bahwa kebenaran akan berbicara. Hari ini mungkin kita kalah, dituduh melakukan sesuatu yang kita tidak lakukan, itu fitnah. Tetapi dengarkan baik, suatu saat kelak kebenaran itu akan berbicara. Dan ketika kebenaran itu berbicara, kebenaran itulah yang akan membela kita. Yusuf difitnah. Alkitab tidak berkata bahwa dia marah. Alkitab tidak berkata bahwa dia membantah itu. Dia diam. Yesus pun ketika dia difitnah dengan tuduhan palsu, dia tetap diam. Dan suatu saat kebenaran akan berbicara. Dalam kisah Yesus kebenaran berbicara. Saudara masih ingat apa yang terjadi? Setelah peristiwa, ucapan setelah Yesus mati di kayu salib. Maka orang-orang yang hadir dan menyaksikannya akhirnya mereka berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Tapi setelah peristiwa selesai. Artinya apa? Mereka sadar bahwa tuduhan palsu yang kita tuduhkan kepadanya, ternyata itu tidak terbukti. Saudara, kalau saudara ingat bagaimana Yusuf, pada akhirnya dia nanti akan menjadi orang yang hebat di Mesir. Menjadi orang nomor 1 setelah Firaun. Itulah Yusuf. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apakah engkau hari ini sedang difitnah? Sedang dituduh melakukan sesuatu yang saudara tidak lakukan. Mungkin engkau tidak berdaya untuk mengelak membela dirimu. Tapi dengarkan baik kabar baik hari ini. Dengar, kalau kita tetap setia dan takut pada Tuhan, suatu saat kelak, kebenaran itulah yang akan membela kita. Kebenaran itulah yang akan berbicara. Yusuf mengalaminya, Yesus pun mengalaminya. Yang ketiga terakhir. Pergumulan menghadapi penjara. Ayatnya yang ke-19 sampai ayat 20. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu ini. Fitnah. Maka bangkitlah amarahnya Potifar. 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Kenapa ditangkap? Karena dia melarikan diri atas tuduhan tadi. Makanya tinggal bajunya. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Penjara tempat tahanan raja-raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Oh, luar biasa. Yusuf harus mengalami ganjaran dan hukuman atas perbuatan yang dituduhkan, atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Sekali lagi simak, tidak pernah dia lakukan.
Tapi kebenaran yang ada pada dia itulah yang harus menyeret dan membawa dia masuk ke dalam penjara. Barangkali kita akan berkata dalam hati kecil, kenapa Tuhan tidak bela Yusuf? Padahal Yusuf sudah membela Tuhan. Benarkah dia membela Tuhan? Ya, membela Tuhan dalam arti dia memilih lebih takut dan taat pada Tuhan daripada berbuat dosa. Saudara-saudara, Yusuf hidup benar. Tapi masalah pun datang silih berganti. Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub itu seorang yang benar. Yang saleh, jujur, takut akan Allah. Tapi dia harus menghadapi pergumulan besar. Saudara, Yusuf harus mengalami hukuman karena kebenaran yang dia pertahankan. Tapi luar biasa. Dengarkan baik kalimat ini. Yusuf tidak kecewa. Yusuf tidak marah. Yusuf tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang dia alami. Seringkali kita menjadi marah dan kecewa kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan atas apa yang kita alami, oleh karena kita berkata ini tidak adil, percuma aku beribadah, percuma aku melayani, percuma aku hidup benar di hadapan Tuhan. Yusuf tidak bilang begitu. Yesus pun tidak pernah mengucapkan kalimat sama seperti itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal itulah yang akhirnya membuat Tuhan pada akhirnya harus mengangkat Yusuf mengalami kemuliaan yang besar. Kemuliaan apakah itu? Yusuf mendapat kedudukan jabatan yang luar biasa di Mesir. Orang seringkali berkata, enak ya Yusuf jadi orang nomor 1 setelah Firaun atau nomor 2 di Mesir, enak ya. Seringkali orang hanya melihat setelah seseorang itu berhasil. Setelah seseorang itu mendapat kedudukan yang baik. Tapi dia lupa proses apa yang sedang dialaminya untuk mencapai pada tahapan itu. Orang tidak mau tahu, orang tidak mau melihat prosesnya, melihat hasilnya. Yusuf enak, ya enak, tapi lihat ke belakang. Mulai dari sumur tua. Perlakuan dari kakak-kakaknya atau abangnya. Masuk ke rumah Potifar jadi pembantu. Di rumah Potifar dia digoda dan difitnah. Dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan akhirnya harus masuk ke dalam penjara. Dan dari penjaralah Tuhan angkat dia untuk berada dalam satu kedudukan di Mesir. Tapi kenapa bisa? Baca baik-baik Alkitab, Yusuf tidak pernah marah. Yusuf tidak pernah kecewa. Dia ikuti jalan proses itu dengan baik. Dia ikuti karena yakin bahwa suatu saat kelak kebenaran yang dia lakukan akan memerdekakan dia. Kebenaran yang dia lakukan akan membebaskan, akan membela dia. Pergumulan mengubah kehidupan Yusuf menjadi kehidupan yang lebih baik. Pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini? Pergumulan kita mungkin tidak persis sama seperti apa yang dihadapi oleh Yusuf. Yusuf harus masuk penjara. Mungkin kita tidak pernah masuk penjara, tidak akan pernah dipenjarakan. Haleluya.
Sebab orang dipenjarakan itu biasanya karena bersalah atau karena melakukan satu tindakan yang tidak benar. Tapi penjara itu bicara ketidakbebasan. Bicara tentang keterikatan. Kita tidak bebas berbuat apa-apa. Engkau sedang dipenjara ke hari ini dengan keadaan kondisi yang saudara hadapi. Sedang digoda, ditawar untuk melakukan salah, melakukan dosa. Engkau sedang difitnah. Apakah itu membuat engkau makin dekat pada Tuhan? Melekat pada Tuhan? Atau membuat kita makin jauh kecewa dengan Tuhan? Saudara, pergumulan mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Itu tergantung bagaimana respon dan sikap kita dalam menghadapi pergumulan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali hal-hal buruk yang kita alami juga sekaligus merupakan ujian yang Tuhan izinkan agar kita dibawa sampai pada level goal kehidupan yang lebih baik, yaitu memiliki karakter seperti Kristus. Alkitab berkata Yesus taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yusuf diangkat, dipromosikan, dibawa Tuhan kepada kemuliaan dalam hal kehidupan. Oleh karena dia memilih taat pada Allah. Memilih takut kepada Allah. Walaupun pilihan taat dan takut pada Allah mengandung resiko yang berat bagi dia. Tapi dia tidak menyerah. Dengan prinsip, kalau karena aku benar, kalau oleh karena aku takut pada Tuhan, akhirnya aku harus mengalami ganjaran dan hukuman. Aku rela dan siap melakukannya. Dengan satu keyakinan, suatu saat kelak Tuhan akan membela dia. Tuhan akan mengungkapkan kebenaran pada dirinya dengan cara dan waktu Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran ini. Mengajar dan mengingatkan kami sekaliannya. Supaya kami boleh menang lewat pergumulan hidup yang kami alami. Membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.